Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar semuanya? Baik bukan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai akhlak Islami dan terpuji mahasiswa PGSD. Teman-teman, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Sebab akhlak merupakan pondasi penting untuk umat yang beragama. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata khuluq yang artinya tingkah laku, tabiat, atau perangai. Nah, teman-teman, berdasarkan istilah, akhlak ini berarti kumpulan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang melahirkan perbuatan baik dan buruk. Nah, bagi umat muslim, manusia yang dijadikan teladan dalam perkara akhlak adalah Rasulullah SAW karena Rasulullah ini memiliki sifat-sifat terpuji yang merupakan uswatun hasanah atau contoh teladan terbaik bagi seluruh kaum muslimin. Nah, dalam ajaran Islam terdapat dua bentuk akhlak, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Nah, teman-teman, adapun yang pertama yaitu akhlak mahmudah. Akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah merupakan akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Zulkarnain dan transformasi nilai-nilai pendidikan Islam menjelaskan bahwa akhlak terpuji yaitu akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi kemaslahatan umat. Akhlak mahmudah terbagi menjadi tiga, yang termasuk dilakukan dan diamalkan oleh mahasiswa PGSD Unja. Adapun yang pertama yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Aminuddin dan kawan-kawan dalam pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi menjelaskan bahwa akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Nah, di sini ada beberapa contoh perwujudan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai segala keagungannya serta melakukan tindakan-tindakan baik yang diperintahkannya. Kemudian ada sabar, yang menurut Al-Nasiburi Al-Qusairi artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, tetap tenang ketika mendapatkan cobaan, dan menampakkan sikap cukup walaupun sebenarnya berada dalam kefakiran dalam bidang ekonomi. Selanjutnya itu tawakal. Nah, tawakal ini artinya menyerahkan segala urusan, ikhtiar, dan daya upaya yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada bersyukur, yaitu bersyukur atas semua nikmat yang diperoleh. 2. Akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia dibagi menjadi akhlak terhadap diri sendiri dan dalam lingkungan keluarga. Akhlak terdapat diri sendiri adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran dan hati nurani terhadap dirinya sendiri. Beberapa contoh akhlak terhadap diri sendiri, terutama mahasiswa PGSD Unja, yaitu memelihara kesucian, kebersihan, kesehatan, kerapian, dan kecantikan diri. Memelihara kerja akal pikiran dengan menganalisa dan mengambil hikmah dari apa saja yang sedang dan akan dialaminya, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan. Mengurusi kerahmatan di bumi dengan mengolah dan memanfaatkannya untuk kebutuhan hidup di dunia. Adapun akhlak dalam lingkungan keluarga terwujud dalam beberapa sikap berikut ini. Berbakti kepada orang tua, karena ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Berbuat baik kepada sanak saudara dan meningkatkan kualitas dan kuantitas silaturahmi dengan mereka. 3. Akhlak kepada alam. Menurut Zulkarnain, seorang muslim hendaknya memiliki sikap menjaga lingkungan dan tidak berbuat kerusakan, memanfaatkannya untuk kebaikan dan tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan. Contoh-contoh akhlak kepada alam menurut Aminuddin DKK diantaranya adalah sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam, terutama hewani dan nabati untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya, sayang kepada semua makhluk dan menggali potensi alam demi keselamatan umat manusia dan alam sekitarnya.
Nah, jadi di sini materi terakhir yaitu akhlak mazmumah. Jadi selain menjaga akhlak mahmudah, seorang muslim itu juga harus menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Mengenai pengertian akhlak mazmumah itu sendiri, yaitu segala bentuk perbuatan manusia yang dapat mendatangkan kemudorotan bagi diri sendiri dan orang lain, serta dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa. Ada beberapa contoh akhlak mazmumah yang berusaha dihindari terutama bagi mahasiswa PGSD Unja, diantaranya yaitu yang pertama bersikap takabur, kikir, sombong, dan dengki, yang kedua berkata dusta, yang ketiga berprasangka buruk kepada orang lain atau suuzon, yang keempat mengingkari janji yang sudah ia buat, yang kelima durhaka kepada orang tua, dan yang terakhir mengambil barang yang bukan haknya. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan dari kami mengenai akhlak Islami dan terpuji mahasiswa PGSD Unja. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.